Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak dan Ibu semuanya? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kekurangan suatu apapun. Selamat datang dan selamat bergabung kembali dalam channel YouTube kami, Ara Alesa. Kali ini kita masih akan membahas mengenai latihan soal CPNS maupun P3K tahun 2024 dengan formasi penata layanan operasional materi kompetensi teknis atau SKB bagian yang kelima. Langsung saja untuk soal yang pertama, seorang penata layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil sedang melakukan pendataan untuk program bantuan sosial. Dalam proses verifikasi data, ia menemukan perbedaan antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi aktual di lapangan. Langkah yang paling tepat dilakukan oleh penata layanan operasional tersebut adalah A. Mengabaikan perbedaan data dan melanjutkan pendataan. B. Menghapus data lama dan hanya mencatat data baru. C. Melakukan cross-check dengan sumber data lain dan melakukan pembaharuan data. D. Melaporkan temuan kepada atasan tanpa melakukan tindakan apapun. E. Membiarkan data lama dan baru berdampingan dalam sistem. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah yang paling tepat adalah melakukan cross-check dengan sumber data lain dan melakukan pembaharuan data. Hal ini penting untuk memastikan akurasi dan validitas data dalam sistem. Penata layanan operasional bertanggung jawab untuk memverifikasi dan memperbaharui data sesuai dengan kondisi aktual, sehingga data yang digunakan dalam pengambilan keputusan dan pelayanan publik tetap akurat dan terkini. Berikutnya soal nomor 2. Dalam rangka meningkatkan efisiensi pencatatan dan pengarsipan dokumen, pelayanan operasional, seorang penata layanan operasional di Badan Kepegawaian Daerah mengusulkan implementasi sistem manajemen dokumen elektronik. Apa manfaat utama dari penerapan sistem ini? A. Mengurangi biaya operasional kantor secara signifikan. B. Meningkatkan keamanan dan aksesibilitas dokumen. C. Menghilangkan kebutuhan akan arsip fisik sepenuhnya. D. Mempercepat proses pencarian dokumen tanpa batasan. E. Mengotomatisasi seluruh proses pelayanan operasional. Jawaban yang tepat adalah B. Manfaat utama dari implementasi sistem manajemen dokumen elektronik adalah meningkatkan keamanan dan aksesibilitas dokumen. Sistem ini memungkinkan pengaturan hak akses yang lebih baik, memudahkan pencarian dan pengambilan dokumen, serta meningkatkan keamanan data melalui backup otomatis dan enskripsi. Meskipun dapat mengurangi biaya dan mempercepat pencarian, sistem ini tidak sepenuhnya menghilangkan kebutuhan arsip fisik atau mengotomatisasi seluruh proses pelayanan. Selanjutnya soal nomor 3. Penata layanan operasional di Dinas Pendidikan sedang menyusun laporan tahunan tentang perkembangan literasi digital di sekolah-sekolah. Dalam proses penyajian data, ia menemukan beberapa anomali statistik. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengabaikan anomali dan melanjutkan penyusunan laporan. B. Menghapus data yang menunjukkan anomali dari laporan. C. Melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab anomali. D. Merata-ratakan data untuk menghilangkan anomali. E. Membuat asumsi tentang penyebab anomali tanpa investigasi lebih lanjut. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan analisis lebih lanjut untuk memahami penyebab anomali. Sebagai penata layanan operasional, penting untuk memastikan akurasi dan integritas data dalam laporan. Anomali statistik mungkin menunjukkan tren penting atau masalah dalam pengumpulan data yang perlu diselidiki. Dengan melakukan analisis lebih lanjut, dapat ditemukan wawasan berharga atau mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dalam proses pengumpulan data. Selanjutnya soal nomor 4. Dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pelayanan operasional, seorang penata layanan operasional di Dinas Perizinan menemukan bahwa waktu pemrosesan izin usaha rata-rata melebihi standar yang ditetapkan. Langkah terbaik yang harus diambil adalah A.
memperpanjang standar waktu pemrosesan izin usaha, B. mengabaikan temuan karena dianggap tidak signifikan, C. melakukan analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi bottleneck, D. mengurangi jumlah permohonan izin yang diterima, E. memindahkan seluruh proses ke sistem online tanpa perencanaan. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah terbaik adalah melakukan analisis proses bisnis untuk mengidentifikasi bottleneck. Ini memungkinkan penata layanan operasional untuk menemukan titik-titik kemacetan dalam proses yang menyebabkan keterlambatan. Dengan analisis ini dapat dirumuskan solusi yang tepat untuk meningkatkan efisiensi proses tanpa mengorbankan kualitas layanan atau melanggar standar yang telah ditetapkan. Langkah ini juga sejalan dengan prinsip perbaikan berkelanjutan dalam administrasi publik. Berikutnya soal nomor 5. Penata layanan operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah sedang mengimplementasikan Sistem Informasi Geografis atau GIS untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan operasional. Apa keuntungan utama penggunaan GIS dalam konteks ini? A. Mengurangi kebutuhan personel lapangan. B. Meningkatkan akurasi pemetaan dan analisis spasial untuk pengambilan keputusan. C. Menghilangkan kebutuhan survei lapangan sepenuhnya. D. Mengotomatisasi seluruh proses penanggulangan bencana. E. Menggantikan peran manusia dalam analisis risiko bencana. Jawaban yang tepat adalah B. Keuntungan utama penggunaan GIS dalam konteks ini adalah meningkatkan akurasi pemetaan dan analisis spasial untuk pengambilan keputusan. GIS memungkinkan visualisasi data geografis yang kompleks, membantu dalam mengidentifikasi pola risiko bencana, perencanaan evakuasi, dan alokasi sumber daya yang lebih efektif. Meskipun GIS meningkatkan efisiensi, ia tidak menghilangkan kebutuhan survei lapangan atau menggantikan peran manusia sepenuhnya dalam analisis dan pengambilan keputusan. Berikutnya soal nomor 6. Seorang penata layanan operasional di Dinas Kesehatan ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi data pelayanan operasional terkait distribusi vaksin COVID-19. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa beberapa daerah melaporkan angka vaksinasi yang mencurigakan tinggi. Langkah yang paling tepat untuk memverifikasi data tersebut adalah A. Menerima data tanpa verifikasi lebih lanjut. B. Menghapus data yang mencurigakan dari laporan. C. Melakukan cross-check dengan data kependudukan dan melakukan verifikasi lapangan. D. Merata-ratakan data dengan daerah sekitarnya. E. Mengabaikan data tersebut dan hanya melaporkan data dari daerah lain. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah yang paling tepat adalah melakukan cross-check dengan data kependudukan dan melakukan verifikasi lapangan. Ini penting untuk memastikan akurasi dan integritas data vaksinasi. Dengan membandingkan data vaksinasi dengan data kependudukan, penata layanan operasional dapat mengidentifikasi anomali potensial. Verifikasi lapangan selanjutnya dapat mengkonfirmasi atau mengoreksi data yang dilaporkan, memastikan bahwa laporan akhir mencerminkan situasi yang akurat. Selanjutnya soal nomor 7. Dalam proses pencatatan dan pengarsipan dokumen pelayanan operasional, penata layanan operasional di Dinas Sosial menemukan bahwa beberapa dokumen penting hilang. Tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Mengabaikan dokumen yang hilang dan melanjutkan pekerjaan. B. Membuat duplikat dokumen tanpa verifikasi. C. Melaporkan kehilangan, melakukan pencarian menyeluruh, dan memulai proses rekonstruksi dokumen jika diperlukan. D. Menyalahkan staf lain atas kehilangan dokumen. E. Mengganti dokumen yang hilang dengan dokumen lain yang serupa. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melaporkan kehilangan, melakukan pencarian menyeluruh, dan memulai proses rekonstruksi dokumen jika diperlukan. Ini menunjukkan integritas dan profesionalisme dalam menangani masalah serius seperti kehilangan dokumen penting.
Pencarian menyeluruh memastikan bahwa semua upaya telah dilakukan untuk menemukan dokumen asli. Jika dokumen tidak ditemukan, proses rekonstruksi harus dimulai dengan verifikasi yang ketat untuk memastikan akurasi informasi yang direkonstruksi. Selanjutnya soal nomor 8. Penata layanan operasional di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah sedang menyusun laporan kinerja triwulan. Dalam proses penyajian laporan, ia diminta untuk menyederhanakan data kompleks agar mudah dipahami oleh berbagai pemangku kepentingan. Metode penyajian data yang paling efektif untuk tujuan ini adalah A. Menyajikan seluruh data mentah tanpa pengolahan. B. Menggunakan visualisasi data interaktif dengan dashboard. C. Menghilangkan data yang dianggap terlalu kompleks. D. Menyajikan hanya ringkasan eksklusif tanpa data pendukung. E. Menggunakan jargon teknis untuk menjelaskan setiap detail. Jawaban yang tepat adalah B. Metode penyajian data yang paling efektif adalah menggunakan visualisasi data interaktif dengan dashboard. Visualisasi data memungkinkan penyajian informasi kompleks dalam format yang mudah dipahami, seperti grafik, diagram, atau peta. Dashboard interaktif memungkinkan pemangku kepentingan untuk menjelajahi data sesuai kebutuhan mereka, melihat tren, dan mendapatkan wawasan yang lebih dalam. Metode ini menyeimbangkan kebutuhan untuk menyederhanakan informasi tanpa menghilangkan kompleksitas atau detail penting. Selanjutnya soal nomor 9. Dalam rangka pengendalian dan evaluasi administrasi pelayanan operasional, seorang penata layanan operasional di Dinas Tenaga Kerja menemukan bahwa tingkat kepuasan pengguna layanan mengalami penurunan. Langkah paling efektif untuk mengatasi masalah ini adalah A. Mengabaikan penurunan karena dianggap fluktuasi normal. B. Melakukan analisis akar masalah dan merancang rencana perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. C. Menghentikan sementara layanan yang mengalami penurunan kepuasan. D. Menurunkan standar layanan agar lebih mudah dipenuhi. E. Mengganti seluruh staf yang terlibat dalam pelayanan. Jawaban yang tepat adalah B. Langkah paling efektif adalah melakukan analisis akar masalah dan merancang rencana perbaikan berdasarkan umpan balik pengguna. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi penyebab sebenarnya dari penurunan kepuasan dan pengembangan solusi yang tepat sasaran. Dengan melibatkan umpan balik pengguna, penata layanan operasional dapat memastikan bahwa perbaikan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan harapan pengguna layanan, sehingga dapat meningkatkan tingkat kepuasan secara efektif. Berikutnya soal nomor 10. Penata layanan operasional di Dinas Lingkungan Hidup sedang mengimplementasikan sistem pemantauan kualitas udara real-time berbasis IoT atau Internet of Things. Apa tantangan utama dalam pemanfaatan teknologi ini untuk administrasi pelayanan operasional? A. Biaya implementasi yang tinggi. B. Integrasi data dari berbagai sensor dan manajemen big data. C. Resistensi staf terhadap teknologi baru. D. Keterbatasan cakupan jaringan internet. E. Kurangnya regulasi terkait penggunaan IoT dalam pemerintahan. Jawaban yang tepat adalah B. Tantangan utama dalam implementasi sistem pemantauan kualitas udara berbasis IoT adalah integrasi data dari berbagai sensor dan manajemen big data. Sistem IoT menghasilkan volume data yang besar secara terus-menerus dari berbagai sensor. Tantangannya terletak pada bagaimana mengintegrasikan, memproses, dan menganalisis data ini secara efektif untuk menghasilkan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Manajemen big data memerlukan infrastruktur teknologi yang canggih dan kemampuan analisis yang kuat untuk mengolah data real-time dalam jumlah besar. Berikutnya soal nomor 11.
Seorang penata layanan operasional di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi data terkait proyek pembangunan infrastruktur. Dalam proses verifikasi, ia menemukan bahwa beberapa data proyek tidak konsisten antara laporan keuangan dan laporan teknis. Langkah yang paling tepat untuk menangani situasi ini adalah A. Mengabaikan inkonsistensi dan melanjutkan pendataan. B. Memilih salah satu versi data yang dianggap paling akurat. C. Melakukan rekonsiliasi data dengan melibatkan tim keuangan dan teknis. D. Menghapus seluruh data proyek yang tidak konsisten. E. Merata-ratakan data dari kedua laporan. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah yang paling tepat adalah melakukan rekonsiliasi data dengan melibatkan tim keuangan dan teknis. Inkonsistensi antara laporan keuangan dan teknis menunjukkan adanya masalah dalam pelaporan atau pelaksanaan proyek yang perlu diselesaikan. Dengan melibatkan kedua tim, penata layanan operasional dapat memfasilitasi diskusi untuk mengidentifikasi sumber perbedaan, memperbaiki kesalahan, dan memastikan akurasi data final. Proses ini juga membantu meningkatkan koordinasi antar departemen dan memperbaiki sistem pelaporan untuk mencegah inkonsistensi di masa depan. Selanjutnya soal nomor 12. Dalam proses pencatatan dan pengarsipan dokumen pelayanan operasional, penata layanan operasional di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah menemukan bahwa sistem pengarsipan digital yang baru diimplementasikan mengalami masalah kompatibilitas dengan format dokumen lama. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Menghapus semua dokumen lama dan hanya menyimpan dokumen baru. B. Membuat sistem pengarsipan terpisah untuk dokumen lama dan baru. C. Melakukan konversi format dokumen lama ke format yang kompatibel dengan sistem baru. D. Kembali ke sistem pengarsipan manual untuk semua dokumen. E. Mengabaikan dokumen lama dan hanya fokus pada pengarsipan dokumen baru. Jawaban yang tepat adalah C. Solusi terbaik adalah melakukan konversi format dokumen lama ke format yang kompatibel dengan sistem baru. Ini memastikan kontinuitas dan aksesibilitas semua dokumen, baik lama maupun baru, dalam satu sistem terpadu. Proses konversi memungkinkan preservasi informasi penting dari dokumen lama sambil memanfaatkan efisiensi sistem pengarsipan digital baru. Langkah ini juga mendukung prinsip manajemen arsip yang baik, di mana aksesibilitas dan pelestarian jangka panjang menjadi prioritas. Berikutnya soal nomor 13. Penata layanan operasional di Dinas Komunikasi dan Informatika sedang menyusun laporan tahunan tentang tingkat adopsi e-governance di berbagai instansi pemerintah daerah. Dalam proses penyajian data, ia menghadapi dilema etis ketika diminta oleh atasan untuk menyesuaikan data agar terlihat lebih baik dari kondisi sebenarnya. Tindakan yang paling tepat dilakukan oleh penata layanan operasional tersebut adalah A. Mematuhi permintaan atasan dan memodifikasi data sesuai instruksi. B. Menolak permintaan dan melaporkan masalah ini ke pihak berwenang. C. Menyajikan data sesuai fakta disertai analisis dan rekomendasi untuk peningkatan. D. Mengundurkan diri dari tugas penyusunan laporan. E. Menunda penyusunan laporan hingga situasi lebih menguntungkan. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah menyajikan data sesuai fakta disertai analisis dan rekomendasi untuk peningkatan. Ini menunjukkan integritas profesional dan etika yang kuat. Dengan menyajikan data faktual, penata layanan operasional memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan informasi akurat. Menambahkan analisis dan rekomendasi menunjukkan proaktivitas dalam mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan memberikan solusi konstruktif. Pendekatan ini mempertahankan kejujuran laporan sambil memberikan perspektif positif tentang bagaimana situasi dapat diperbaiki di masa depan. Berikutnya soal nomor 14.
Dalam upaya pengendalian dan evaluasi administrasi pelayanan operasional, seorang penata layanan operasional di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menemukan bahwa beberapa prosedur pelayanan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur atau SOP yang berlaku. Langkah paling efektif untuk mengatasi situasi ini adalah A. Mengabaikan penyimpangan karena dianggap sebagai adaptasi terhadap kondisi lapangan. B. Menghukum staf yang tidak mengikuti SOP. C. Melakukan evaluasi komprehensif terhadap SOP dan implementasinya, serta memberikan pelatihan ulang kepada staf. D. Menghapus SOP yang tidak diikuti dan membiarkan staf bekerja tanpa panduan. E. Membuat SOP baru yang lebih longgar agar mudah diikuti. Jawaban yang tepat adalah C. Langkah paling efektif adalah melakukan evaluasi komprehensif terhadap SOP dan implementasinya, serta memberikan pelatihan ulang kepada staf. Evaluasi komprehensif memungkinkan identifikasi kesenjangan antara SOP dan praktek lapangan, serta alasan dibalik penyimpangan. Ini dapat mengungkapkan apakah SOP perlu diperbaharui untuk mencerminkan realitas operasional atau apakah staf memerlukan bimbingan tambahan. Pelatihan ulang memastikan bahwa semua staf memahami dan mampu mengimplementasikan SOP dengan benar. Pendekatan ini mengatasi akar masalah dan meningkatkan kualitas pelayanan secara keseluruhan. Berikutnya soal nomor 15. Penata layanan operasional di Badan Kepegawaian Daerah sedang mengimplementasikan sistem manajemen kinerja berbasis cloud untuk pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan operasional. Apa risiko utama yang perlu diantisipasi dalam implementasi sistem ini? A. Resistensi pegawai terhadap perubahan sistem. B. Keamanan data dan privasi informasi pegawai. C. Biaya implementasi dan pemeliharaan yang tinggi. D. Ketergantungan pada koneksi internet. E. Kesulitan dalam kustomisasi sistem sesuai kebutuhan lokal. Jawaban yang tepat adalah B. Risiko utama yang perlu diantisipasi adalah keamanan data dan privasi informasi pegawai. Sistem berbasis cloud menyimpan data sensitif pegawai di server eksternal yang dapat meningkatkan risiko pelanggaran data jika tidak dikelola dengan baik. Informasi kinerja pegawai adalah data yang sangat sensitif dan harus dilindungi dari akses tidak sah atau kebocoran. Penata layanan operasional harus memastikan bahwa sistem memiliki enskripsi yang kuat, kontrol akses yang ketat, dan mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku. Selain itu, perlu ada protokol yang jelas untuk manajemen data, termasuk proses backup dan pemulihan data. Berikutnya soal nomor 16. Seorang penata layanan operasional di Dinas Pendidikan ditugaskan untuk melakukan pendataan dan verifikasi data siswa penerima bantuan pendidikan. Dalam proses ini, ia menemukan bahwa beberapa sekolah melaporkan jumlah siswa penerima bantuan yang lebih tinggi dari kapasitas sekolah. Tindakan yang paling tepat untuk memverifikasi data tersebut adalah A. Menerima laporan sekolah tanpa verifikasi lebih lanjut. B. Menolak seluruh data dari sekolah yang mencurigakan. C. Melakukan verifikasi silang dengan data kependudukan dan kunjungan langsung ke sekolah. D. Mengurangi jumlah penerima bantuan secara proporsional di semua sekolah. E. Meminta sekolah untuk mengirimkan ulang data tanpa melakukan verifikasi lapangan. Jawaban yang tepat adalah C. Tindakan yang paling tepat adalah melakukan verifikasi silang dengan data kependudukan dan kunjungan langsung ke sekolah. Verifikasi silang dengan data kependudukan dapat memberikan gambaran awal tentang jumlah siswa yang seharusnya ada di suatu wilayah. Kunjungan langsung ke sekolah memungkinkan penata layanan operasional untuk memverifikasi kebenaran data secara fisik, memeriksa dokumen pendukung, dan melakukan wawancara jika diperlukan.
Pendekatan ini memastikan akurasi data dan integritas program bantuan pendidikan, serta dapat mengungkap adanya potensi penyalahgunaan atau kesalahan administratif yang perlu diperbaiki. Selanjutnya soal nomor 17. Dalam proses pencatatan dan pengarsipan dokumen pelayanan operasional, penata layanan operasional di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menemukan bahwa sistem pengarsipan elektronik yang digunakan rentan terhadap kerusakan data akibat fluktuasi listrik. Solusi terbaik untuk mengatasi masalah ini adalah A. Kembali ke sistem pengarsipan manual untuk menghindari risiko kerusakan data. B. Mengimplementasikan sistem backup otomatis dan UPS. C. Mencetak semua dokumen elektronik sebagai cadangan fisik. D. Mengurangi jumlah dokumen yang diarsipkan secara elektronik. E. Memindahkan seluruh sistem ke penyimpanan cloud tanpa backup lokal. Jawaban yang tepat adalah B. Solusi terbaik adalah mengimplementasikan sistem backup otomatis dan UPS. Sistem backup otomatis memastikan bahwa data selalu memiliki salinan yang dapat dipulihkan jika terjadi kerusakan. UPS memberikan perlindungan terhadap fluktuasi listrik dan memungkinkan sistem untuk tetap beroperasi atau shutdown dengan aman saat terjadi pemadaman listrik. Kombinasi ini memberikan perlindungan ganda terhadap risiko kerusakan data akibat masalah listrik. Pendekatan ini mempertahankan efisiensi sistem pengarsipan elektronik sambil secara signifikan mengurangi risiko kehilangan data penting. Selanjutnya soal nomor 18. Penata layanan operasional di Dinas Perhubungan sedang menyusun laporan evaluasi kinerja sistem transportasi publik. Dalam proses penyajian laporan, ia menemukan bahwa data kepuasan pengguna bertentangan dengan data operasional seperti ketepatan waktu dan frekuensi layanan. Cara terbaik untuk menyajikan informasi ini dalam laporan adalah A. Hanya menyajikan data yang menunjukkan kinerja positif. B. Menyajikan kedua set data secara terpisah tanpa analisis. C. Menyajikan kedua set data dengan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan. D. Mengabaikan data kepuasan pengguna karena dianggap subjektif. E. Merata-ratakan kedua set data untuk mendapatkan gambaran umum. Jawaban yang tepat adalah C. Cara terbaik adalah menyajikan kedua set data dengan analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan. Pendekatan ini menunjukkan objektivitas dan ketelitian dalam pelaporan. Dengan menyajikan kedua set data, laporan memberikan gambaran komprehensif tentang kinerja sistem transportasi publik. Analisis mendalam tentang faktor-faktor yang mungkin menyebabkan perbedaan antara data kepuasan pengguna dan data operasional dapat mengungkapkan wawasan penting seperti kesenjangan antara persepsi pengguna dan realitas operasional, atau area-area yang memerlukan perbaikan yang mungkin tidak terlihat dari data operasional saja. Pendekatan ini juga membantu dalam merumuskan rekomendasi yang lebih tepat sasaran untuk peningkatan layanan. Berikutnya soal nomor 19. Dalam rangka pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi pelayanan operasional, seorang penata layanan operasional di Dinas Pariwisata mengusulkan penggunaan analitik Big Data untuk meningkatkan strategi promosi wisata daerah. Apa tantangan utama dalam implementasi teknologi ini? A. Kurangnya data yang tersedia untuk analisis. B. Resistensi dari pelaku industri pariwisata lokal. C. Integrasi dan interpretasi data dari berbagai sumber yang beragam. D. Biaya perangkat keras yang mahal. E. Keterbatasan bandwidth internet di daerah wisata. Jawaban yang tepat adalah C. Tantangan utama dalam implementasi analitik Big Data untuk promosi wisata daerah adalah integrasi dan interpretasi data dari berbagai sumber yang beragam. Industri pariwisata melibatkan banyak pemangku kepentingan dan sumber data, termasuk media sosial, review online, data transaksi, statistik pengunjung, dan informasi dari berbagai atraksi wisata.
Tantangannya terletak pada bagaimana mengintegrasikan data yang beragam ini ke dalam satu platform analisis yang koheren, serta menginterpretasikan hasil analisis dengan tepat untuk menghasilkan strategi promosi yang efektif. Hal ini membutuhkan tidak hanya infrastruktur teknologi yang canggih, tetapi juga keahlian dalam analisis data dan pemahaman mendalam tentang industri pariwisata. Selanjutnya soal nomor 20. Penata layanan operasional di Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditugaskan untuk mengevaluasi efektivitas sistem peringatan dini bencana. Dalam proses evaluasi, ditemukan bahwa meskipun sistem teknisnya berfungsi dengan baik, respon masyarakat terhadap peringatan masih lambat. Rekomendasi terbaik yang dapat diberikan oleh penata layanan operasional untuk meningkatkan efektivitas sistem adalah A. Meningkatkan volume sirene peringatan dini. B. Mengganti seluruh sistem dengan teknologi yang lebih canggih. C. Mengintegrasikan edukasi masyarakat dan simulasi evakuasi reguler ke dalam program penanggulangan bencana. D. Memberikan sanksi kepada masyarakat yang tidak merespon peringatan dengan cepat. E. Mengurangi frekuensi peringatan untuk menghindari alarm fatigue. Jawaban yang tepat adalah C. Rekomendasi terbaik adalah mengintegrasikan edukasi masyarakat dan simulasi evakuasi reguler ke dalam program penanggulangan bencana. Meskipun sistem teknis berfungsi dengan baik, efektivitas sistem peringatan dini sangat bergantung pada respon masyarakat. Edukasi masyarakat dapat meningkatkan pemahaman tentang pentingnya merespon peringatan dengan cepat, sementara simulasi evakuasi reguler membantu membangun kesiapsiagaan dan membiasakan masyarakat dengan prosedur evakuasi. Demikian soal-soal yang dapat kita bahas kali ini. Semoga bermanfaat bagi Bapak dan Ibu semuanya, serta sukses untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.